Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febianti Aryani. Saya mahasiswi dari Universitas Paramadina, jurusan Ilmu Komunikasi, Magister Komunikasi Ilmu Komunikasi, Prodi Komunikasi Korporat. Izinkan saat ini saya ingin mempresentasikan mengenai analisa strategi digital tourism dalam menggait wisatawan dengan studi kasus pemanfaatan media digital Instagram di Taman Rekreasi Dunia Fantasi. Adapun latar belakang masalah dari analisa ini adalah perkembangan teknologi menjadi angin segar bagi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif untuk bisa bertahan dan berkembang di tengah pasca pandemi. Kunci utama para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif juga di tengah pandemi adalah memiliki kemampuan adaptasi, kemudian inovasi, dan kolaborasi yang baik. Ketiga kemampuan ini sebenarnya sudah mulai diterapkan di Indonesia mulai melalui digital tourism. Digital tourism merupakan salah satu strategi yang efektif dalam mempromosikan berbagai destinasi dan potensi pariwisata Indonesia melalui berbagai platform. Artinya, digital tourism ini tidak hanya sekedar mengenalkan, namun juga menyebarkan keindahan pariwisata secara luas dan juga taman hiburan untuk meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia. Kemudian juga bisa dibilang tren digital tourism ini tentu akan menjadi lompatan besar bagi sektor pariwisata di Indonesia. Karena apa? Karena digital tourism secara tidak langsung ini membuat masyarakat semakin melek dan ikut beradaptasi dalam perkembangan teknologi. Tentu bukan hal yang sulit karena gaya hidup masyarakat sekarang ini memang cenderung cepat dan bersentuhan langsung dengan internet. Dan bukan hanya itu, saat ini tren pariwisata juga mulai bergeser ke arah digital. Salah satu buktinya adalah terlihat dari aktivitas wisatawan yang mulai merencanakan perjalanan melalui pre-on post journey dan hampir seluruhnya dilakukan secara digital. Kemudian juga yang paling menarik menurut saya ini adalah perkembangan teknologi saat ini juga menjadikan industri pariwisata dan juga ekonomi kreatif ini sebagai salah satu sektor yang mengalami digitalisasi yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir, khususnya pasca pandemi COVID-19. Dengan kata lain, penerapan strategi digital tourism adalah pilihan yang tepat untuk menggait wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Dalam hal ini, Dufan memanfaatkan media digital Instagram untuk meningkatkan brand awareness dan membangun citra positif perusahaan di mata calon wisatawannya. Tujuan dari analisa ini adalah penelitian ini adalah menganalisa respon calon wisatawan, khususnya para warganet, terkait konten yang diposting oleh Dufan dan membantu peningkatan citra perusahaan. Dan juga tujuannya adalah untuk menambah wawasan bagi para pembaca mengenai potensi media digital dalam meningkatkan citra perusahaan dan menarik minat wisatawan terhadap taman rekreasi dunia fantasi. Saya juga sebelum masuk ke dalam pembahasan, saya ingin memberikan penjabaran tentang profil singkat Dufan, di mana Dufan ini merupakan taman rekreasi yang memang sudah sangat cukup lama berdiri dan ada di Indonesia. Karena Dufan didirikan sejak tahun 1985. Kemudian juga Dufan ini memberikan berbagai macam wahana yang sangat menarik bagi anak-anak maupun juga untuk wisata keluarga. Karena Dufan sendiri memiliki luas tanah itu hampir sekitar 21 hektar itu khusus Dufannya sendiri, di mana di dalam tanah seluas 21 hektar ini banyak sekali wahana atau segmen hiburan yang disuguhkan oleh pihak manajemen Dufan, mulai dari permainan wahana air, kemudian juga wahana ekstrim atau tantangan, kemudian juga roller coaster, Color of Kingdom, Dinoland, Stephen version 1, Laserman, kemudian Pinkfong Wonder Star yang baru, kemudian Gundala Action Show, kemudian juga parade show, dan juga Downfall Dufan dan lain sebagainya. Kemudian juga profil Dufan di Instagram juga cukup menunjukkan bahwa
Dufan ini memiliki yang cukup baik dalam memposting konten-konten terkait dengan industri pariwisata itu sendiri, mulai dari konten wahana, kemudian event, kemudian promo, bahkan tips, itu juga disajikan di konten-konten yang diposting oleh pihak manajemen dunia fantasi, sehingga profil di Instagram nya Dufan itu memiliki karakter yang cukup kuat gitu untuk menarik minat calon wisatawannya. Terutama Dufan ini kan memang dikenal sebagai wahana wisata keluarga, taman rekreasi keluarga yang memang juga ramah lingkungan dengan anak, karena banyak juga pilihan-pilihan wahana yang diperuntukkan bagi anak-anak. Nah, dari sinilah saya memilih teori komunikasi itu yang sesuai dengan analisa kasusnya saya adalah teori use and gratification. Kenapa? Karena teori use and gratification ini memiliki kegunaan, manfaat, dan fungsi yang sesuai atau relate dengan strategi analisa yang saya angkat, yaitu strategi digital tourism dalam menggait wisatawan atau di industri pariwisata, khususnya di dunia fantasi. Kenapa saya menggunakan teori use and gratification? Karena kegunaan dari teori use and gratification atau penggunaan teori penggunaan dan pemenuhan kebutuhan ini memiliki kegunaan pertama, bisa memahami motivasi audiens memilih media tertentu, yaitu Instagram dalam hal ini cukup banyak diminati di Indonesia. Kemudian fokus pada peran aktif audiens dan kebutuhan spesifik, dimana kita tahu Instagram itu menyajikan beragam konten, bahkan ratusan jenis konten yang disajikan. Nah, salah satunya itu adalah wisata atau pariwisata, dan itu sangat relevan dengan keinginan perusahaan, di mana perusahaan atau Dufan itu sendiri ingin meningkatkan citra dan membangun kesadaran merek Dufan pasca pandemi COVID-19 itu melalui media digital Instagram. Kemudian juga teori use and gratification atau penggunaan dan pemenuhan kebutuhan ini juga memiliki manfaat. Di antaranya kalau bagi perusahaan media itu bisa menciptakan konten yang sesuai kebutuhan audiens, yaitu audiens yang memang menginginkan informasi-informasi terkait taman rekreasi atau wisata-wisata, rekomendasi wisata keluarga. Kemudian juga bagi individu juga teori ini berfungsi untuk memahami kebiasaan konsumen media. Kemudian juga ada fungsi dari teori use and gratification atau penggunaan dan pemenuhan kebutuhan ini adalah pertama, mengidentifikasikan kebutuhan yang dipenuhi media informasi, hiburan, dan interaksi sosial. Dimana kita tahu dalam media digital Instagram itu engagementnya itu jauh lebih tinggi dibandingkan media-media platform lainnya. Artinya adalah person bisa langsung berinteraksi secara spesifik pada orang tertentu gitu. Kemudian fungsinya juga teori ini menjelaskan preferensi audiens terhadap media tertentu dan meningkatkan efektivitas komunikasi yang memang diinginkan oleh pihak manajemen Dufan itu sendiri, sehingga bisa membangun komunikasi dua arah ya, antara manajemen dan juga calon wisatawan. Dalam hal ini calon wisatawan yang memang sangat menikmati konten-konten di media digital Instagram. Kemudian sesuai dengan Herbert Blomberg, Elihu Katz, dan Michael Grovich tahun 1974, teori use and gratification ini adalah bisa diartikan juga media sanggup memenuhi kebutuhan pribadi dan sosial khalayak aktif pengguna media. Kemudian khalayak juga aktif dalam memilih media yang akan dikonsumsi dan sadar akan alasannya memilih opsi media yang berbeda. Kemudian juga media sanggup memenuhi kebutuhan pribadi dan sosial khalayak
aktif pengguna media. Artinya adalah teori ini benar-benar bisa memahami bagaimana pengguna aktif media itu mencari berbagai informasi yang memang dibutuhkan, salah satunya tentang industri pariwisata, dalam hal ini info terkait taman rekreasi Dufan di media digital Instagram. Kemudian menurut Nurudin tahun 2007, teori use and gratification ini juga diartikan sebagai audiens bisa menentukan media terbaik untuk memenuhi kebutuhannya, dan konsumen memiliki kuasa dalam pemilihan dan penggunaan media. Ini juga relate dengan analisa kasus yang saya angkat tentang strategi media tourism, yakni di mana dengan kita menyuguhkan beragam dengan Dufan, maksud saya menyuguhkan beragam konten-konten yang diinginkan oleh konsumennya, diharapkan bisa memenuhi keinginan atau keingintahuan para calon wisatawan tentang informasi yang dibutuhkan melalui media digital Instagram. Kemudian ada pun juga kelebihan dan kekurangan dari teori use and gratification. Kelebihannya yang pertama adalah memberi pemahaman tentang media baru, kemudian membantu menganalisis pengalaman individu dengan media tertentu, kemudian mengontrol penggunaan media individu, dan mengantisipasi penerimaan konten media di masyarakat. Kemudian kekurangan dari teori ini adalah mengabaikan pengaruh sosial dan budaya dan sulit membuktikan keberadaan efek media. Kemudian juga kekurangannya adalah keterbatasan dalam prediksi konten media itu sendiri. Nah, dari hasil pembahasan dari studi analisa yang saya lakukan tentang strategi media tourism ini terhadap audiens di Instagram dunia fantasi adalah audiens aktif. Dari ini bisa menekankan bahwa audiens aktif memilih media Instagram dunia Dufan berdasarkan kebutuhan informasinya terkait taman rekreasi yang hingga kini masih menjadi primagona di kalangan masyarakat. Kemudian juga relevansinya adalah penting dalam memahami perilaku konsumen media modern, terutama di era digital dengan berbagai platform yang tersedia dalam hal ini Instagram, sehingga Dufan bisa terus berinovasi, kemudian juga bisa berkolaborasi memenuhi keinginan wisatawan loyalnya maupun yang baru. Lebih interaksi dengan mengetahui jumlah like, share, hingga komen yang sangat interaktif bagi sesama warganet. Nah, ini bisa meningkatkan juga citra positif bagi perusahaan dan juga meningkatkan brand awareness terkait fasilitas atau wahana terbaru di Dufan atau informasi penting lainnya, ataupun juga mengingatkan kembali pada konsumen loyalnya terhadap suasana memorable yang berada di dunia fantasi. Nah, kalau saya analisa dari dan saya amati dari beberapa konten-konten yang diposting oleh Dufan ini sendiri memang sangat interaktif. Artinya setiap konten yang diposting oleh manajemen Dufan itu pasti ada komentar dari warganet gitu, dan di situ juga pihak manajemen juga sangat responsif terhadap apa yang dibutuhkan oleh konsumennya atau calon wisatawan terkait informasi mengenai fasilitas ataupun informasi-informasi yang diinginkan oleh calon wisatawan. Contohnya adalah salah satu yang saya amati itu adalah konten terkait wahana Arung Jeram itu yang bisa mencapai view-nya 1,1 juta orang, artinya 1,1 juta mata melihat konten wahana Arung Jeram yang diposting oleh Dunia Fantasi pada tanggal 7 Desember 2024. Padahal kita tahu wahana Arung Jeram itu wahana yang cukup lama ya, artinya wahana yang cukup sangat bahkan waktu saya kecil
usia 7 tahun pun saya sudah menikmati wahana arung jeram di dunia fantasi. Tapi hingga kini, hingga puluhan tahun itu wahana ini masih banyak peminatnya. Artinya Dufan ini benar-benar secara konsisten melakukan maintenance yang baik, kemudian juga maintenance dalam arti maintenance wahana ya, permainan di dalam Dufan itu sendiri, kemudian juga maintenance komunikasi yang terpenting adalah kepada para calon konsumennya atau calon wisatawannya. Ini terbukti dari salah satu wahana yang memang, dan bukan salah satu wahana, mungkin banyak juga wahana lain yang sebenarnya dalam tanda kutip itu sudah memiliki umur yang tua tapi masih bisa digunakan karena memang Dufan melakukan maintenance secara konsisten, kemudian juga melakukan hubungan yang baik ya untuk mempromosikan wahana-wahana yang mereka sajikan gitu. Kemudian juga saya melihat pengaruh media digital Instagram ini terhadap dunia fantasi atau Dufan, Taman Rekreasi Dufan itu sendiri adalah konten yang dibuat pengunjung itu juga mampu menciptakan rasa otentik dan membangun kepercayaan calon wisatawan. Kenapa? Karena banyak juga wisatawan itu yang secara sadar dan juga secara pribadi itu tanpa ada paksaan dia itu memposting keseruannya bermain atau bertualang di dunia fantasi, terutama wisatawan yang mencoba wahana-wahana ekstrim atau yang menantang. Itu kalau kita lihat, kalau saya amati juga beberapa konten-konten yang memang benar-benar orisinil, jadi menggambarkan bagaimana suasana keseluruhan di Dufan itu sendiri itu menciptakan rasa otentik gitu terhadap wahana yang disajikan atau ada di Dufan hingga saat ini gitu. Contohnya kora-kora, kemudian juga roller coaster gitu ada juga ya. Beberapa yang saya amati, beberapa wisatawan tuh memposting gitu, memposting konten-konten yang wahana yang seru gitu, yang menegangkan, dan itu rata-rata viral dan banyak yang retweet gitu. Kemudian juga pengaruh media digital IG ini juga terutama dari segi konten promosi itu meningkatkan interaksi yang interaktif yang real time, sehingga membangun komunikasi yang aktif bagi Instagram dunia fantasi itu sendiri. Kemudian juga pengaruh media digital Instagram lagi yang lainnya adalah konten media sosial ini sering menciptakan rasa ingin tahu atau takut ketinggalan, FOMO ya bisa disebut itu, terhadap informasi-informasi terbaru terkait dunia fantasi. Kemudian juga bisa meningkatkan keterlibatan pengguna dan memperluas jangkauan promosi serta meningkatkan brand awareness dan juga menciptakan kesadaran membangun citra perusahaan. Nah, kesimpulannya adalah dari hasil pengamatan yang saya lakukan terhadap strategi media tourism, khususnya penggunaan media digital Instagram di dunia fantasi adalah Taman Rekreasi Dunia Fantasi cukup memaksimalkan potensi penggunaan platform digital khususnya Instagram, sehingga bisa mendapatkan brand awareness yang lebih besar dari para calon wisatawan. Ini dilihat dari jumlah postingan konten Dufan yang memang konsisten setiap bulan dilakukan, terutama pada saat menjelang liburan itu sangat aktif. Dunia fantasi itu posting konten-konten yang menarik dan seru terkait wahana, promosi dan lain sebagainya. Kemudian juga variasi konten yang diposting juga cukup beragam, mulai dari wahana hingga tips yang dilakukan oleh manajemen. Ini juga cukup relevan dengan apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Nah, sarannya adalah Taman Rekreasi Dufan sebaiknya memang benar-benar memanfaatkan media platform terpopuler yang ada di Indonesia lainnya secara konsisten, bukan hanya Instagram.
agar tujuan menjangkau lebih banyak lagi calon wisatawan yang potensial dapat juga terwujud. Kemudian pemilihan platform dan juga kreativitas konten juga harus ditingkatkan dan perlu menjadi perhatian. Karena kita tahu tanya itu penggunaan media sosial yang kurang aktif di beberapa platform medsos, misalnya YouTube yang sudah jarang aktif, jarang aktif dilakukan oleh dunia fantasi itu sendiri, itu seharusnya bisa menjadi perhatian gitu ya. Bidang pemasaran dan promosi di era digital yang memang saat ini sangat masif sekali. Demikian presentasi saya terkait analisa kasus strategi digital tourism dalam menggait wisatawan, studi kasus di pemanfaatan Instagram di Taman Rekreasi Dunia Fantasi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.